Jadi ada itu seperti di kita sendiri, bendera pusaka yang mula-mula dikibarkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta waktu proklamasi 17 Agustus. Itu bendera pusaka masih ada, masih disimpan. Sudah sekian puluh tahun sampai sekarang. Sudah rusuh, sudah lusuh, sudah hampir cair, tapi masih dipelihara. Itu seperti ayatul mulkihi di kita itu. Tanda kebesaran. Sesudah Presiden Soekarno, sekarang sudah Presiden Soeharto, bendera pusaka masih tersimpan baik. Apa itu syirik? Bukan syirik. Kalau syirik tentu Nabi tidak ada mengerjakan demikian itu. Lambang, malah kalau saudara dengar cerita yang sahih, seperti Sayyidina Muawiyah sendiri. Ada seorang penyair diberi oleh Nabi hadiah burdah, yaitu satu selendang burdah Nabi namanya. Kemudian setelah Muawiyah merintah, dibelinya burdah hadiah Nabi kepada penyair tadi sekian puluh ribu dinar. Buat apa? Buat lambang. Dia ada menyimpan bendera Nabi. Nah, ini tuan-tuan yang terhormat, supaya kita luas berfaham dalam agama. Buat apa? Kalau orang yang tidak ada rasa, buat apa itu? Buat apa bendera pusaka? Buat apa burdah Nabi? Malah menurut riwayat, burdah Nabi yang telah lusuh tua itu, yang kalau misalnya di tengah lama-lama bisa hancur karena sudah 1400 tahun, masih tersimpan sekarang di Tabu, disimpan oleh Republik Turki. Dulunya menjadi lambang juga dari khalifah-khalifah Utsmaniyah. Demikian juga seperti pedang Zulfikar, Sayyidina Umar dan lain-lain. Ada lambang-lambang itu. Tambah banyak lambang pusaka nenek moyang, tambah terasa gengsi dari para kerajaan tadi. Nah, jadi di sini supaya tuan-tuan dapat mengetahuinya, Nabi mereka itu mengatakan tanda kekuasaannya ialah supaya akan datang kepada kamu tabut satu peti. Di dalam peti itu tersimpan sakinah, ketentraman hati dari Tuhan. Wabaqiantun, dan sisa daripada apa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun. Sudah lama sesudah Nabi Harun mati, sudah lama sesudah Nabi Musa mati, ada sisa-sisa peninggalan mereka disimpan di dalam peti itu. Apa gunanya? Lambang. Ayatul mulkihi. Engkau mengatakan keturunan daripada Musa. Mana tandanya? Ini tandanya. Ada sisa. Atau seperti di dalam kerajaan Jambi dulu, ada keris si Genje namanya. Itu keris, itu ayatul mulkihi. Lambang dari kerajaan Jambi. Raja yang memegang itulah yang berkuasa. Itu sebabnya diambil ikhtiar oleh Belanda bagaimana spesi Ganja itu jatuh ke tangan dia. Saya juga pernah pergi ke kerajaan Brunei 10 tahun dulu lebih. Tahun 60 kalau saya tidak salah saya ke sana. Itu dikatakan di dalam batu bersurat di kuburan bahwa lambang yang ditinggalkan oleh Raja Minangkabau, Minangkabau katanya, yang datang ke negeri Jambi itu genta. Nah, di sini nampaklah bahwa tiap-tiap negeri itu mempunyai lambang. Maka yang jadi lambang daripada orang yang pergi berperang itu ialah
sisa-sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah menjadi tanda untuk kamu jikalau kamu beriman kepada Allah. Saudara-saudara yang terhormat, seperti kerajaan Turki yang punya lambang. Apa lambang? Bulan bintang. Kenapa? Katanya, ada satu cerita saya baca. Itu kalau di hari jernih, langit terang cuaca baik, itu bulan bintang kelihatan dekat. Tapi musuh-musuh katanya mendekatinya. Tambah lama, tambah tidak bisa dicapai. Kelihatan dia tambah dekat. Padahal jauhnya sekian juga. Akhirnya jatuh saja, hancur ke bawah. Yang bulan bintang tetap ada juga di udara. Ini lambang orang Turki. Demikianlah kadang-kadang bendera seperti orang Syiah mempunyai lambang hitam. Orang yang lain mempunyai lambang hijau dan lain-lain sebagainya. Nah, kita sendiri di Indonesia, lambang kita pun ada, bendera kita merah dan putih. Nah, itu di tiap-tiap lambang kaum ada lambangnya. Maka di waktu berperangnya Raja Talut tadi, dia mempunyai lambang itu juga. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binar. Setelah Talut memegang atau memimpin peperangan, membagi-bagi tentaranya, yang sayap kanan, sayap kiri, yang penempur tengah dan lain-lain sebagainya, diberi ingat, kalian nanti akan berperang dengan musuh. Di tengah jalan kalian akan bertemu dengan satu batang air, sungai. Menurut keterangannya itu sungai Yordan yang terkenal. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang minum dari air itu tidak golonganku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Barang siapa yang bisa menahan hati, dia tidak bisa minum di situ, itulah yang tenteraku. Illa man ightarafa ghurfatan. Kalau cuma mengambil saja satu genggam air, dikecupkannya kedua belah tangannya, bertemu jari dengan rapat, diambilnya air sekian, diminumnya itu boleh. Tapi kalau sudah lebih daripada itu, terlalu banyak meminum air, nanti kamu lemah berperang. Jadi setelah lama pergi berjalan, sampailah di batang air atau di sungai tadi. Diberi ingat, jangan banyak minum, cukup satu ciduk saja dengan air. Tapi yang minum satu ciduk itu tidak cukup, yang lain dia minum sampai dia punya perut jadi gempung karena minum. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Semua minum, cuma sedikit yang tidak minum. Jadi kalau sudah terlalu banyak minum, kegesitan berjalan tidak ada lagi. Kalau sedikit saja bisa kuat, tapi kalau sudah minum karena panas, airnya dingin, dihantam, lemah badan. Setelah lepas dari tempat minum itu, falamma jawazahu huwa walladina amanu ma'hu. Setelah lepas dari tempat itu, Nabi dan bersama dengan orang-orang yang beriman itu, qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudih. Ini kita sudah capek ini. Kita tidak kuat lagi berhadapan dengan Jalut atau Goliat dan tentaranya. Jadi sebagian besar orang yang turut minum karena dia yang banyak minum tadi, tidak kuat pergi berjuang lagi. Alalladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Tapi orang yang memegang disiplin dengan keras, dia tidak minum kecuali sejemput air saja. Dia terus menghadapi musuh tadi.
Yang sedikit itulah yang menang. Berhasil juga yang sebagian besar sudah kenyang karena air, tidak bergerak lagi.